Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana sih cara meringkas, menyimpulkan, kemudian menanggapi isi dari teks berita. Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meringkas, menyimpulkan, kemudian menanggapi ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk meringkas, menyimpulkan, kemudian menanggapi isi dari berita yang dibaca atau didengarkan ya. Jika berita dari televisi kalian amati, jika berita dari media internet kalian baca dengan seksama. Yang pertama ada meringkas teks berita. Apa itu meringkas? Jika selama ini kalian sering melakukan kegiatan meringkas tapi tidak tahu pengertiannya, maka ini adalah pengertian dari meringkas. Meringkas merupakan kegiatan menyajikan bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Jadi, ketika meringkas, kalian mempersingkat bacaan, tapi wajib untuk mempertahankan pokok dari berita tersebut ya. Bagaimana sih langkah-langkah meringkas? Yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Jadi kalian baca, kalian dengarkan, amati dengan seksama. Yang kedua ada mencatat pokok-pokok unsur-unsur dari 5W plus 1H seperti yang kalian lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Terakhir, menyampaikan kembali unsur berita secara lengkap dan ringkas. Jadi ketika sudah mendapatkan unsur-unsurnya, kalian sajikan dalam bentuk paragraf lebih ringkas ya. Setelah meringkas, kita akan belajar menyimpulkan isi berita. Simpulan itu merupakan sajian lebih singkat daripada ringkasan. Berisi apa sih yang berita itu sampaikan secara menyeluruh ya. Dengan demikian, maka simpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat. Jadi setelah membuat ringkasan tadi, kalian bisa nih membuat simpulan dengan cara melihat ringkasan. Ya, jadi kalau ringkasan itu lebih sedikit daripada berita asli. Kalau simpulan lebih sedikit dari ringkasan. Ya, jadi itulah urutannya. Setelah menyimpulkan isi berita, selanjutnya adalah menanggapi isi berita. Menanggapi itu mengomentari, mengapresiasi, mengkritik. Ya, jadi kalian memberikan respon terhadap berita yang kalian baca atau kalian dengar. Jadi tidak sebatas setelah membaca atau mendengar berita terus kalian oh ya udah gitu. Tidak ya. Untuk menanggapi berita ada etika-etikanya nih. Yang pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Jadi tidak boleh masalahnya tentang peristiwa bencana alam yang diberitakan lalu kalian tanggapinya dengan masalah kecelakaan misalnya, itu tidak nyambung ya. Jadi kalau peristiwa tentang bencana alam kalian komentarilah ya, kalian tanggapi keprihatinan kalian gitu, kalian tanggapi saya turut prihatin dengan bencana yang terjadi di mana, di wilayah mana, semoga apa gitu harapan kalian. Itulah cara menanggapi isi berita. Selanjutnya etika menanggapi isi berita adalah tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Jadi tidak membuat orang bingung ya. Jadi tidak mengandung ambiguitas atau kegandaan makna, tidak mengandung kalimat rancu. Jadi harus jelas, singkat, padat. Selanjutnya yang terakhir, etika dari menanggapi isi berita adalah tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Apapun yang ada di pikiran kalian, apapun yang ada di otak kalian yang ingin kalian ujarkan, kalian sampaikan sebagai sebuah tanggapan, keluarkan ya. Itulah sikap terbuka. Harus keluarin aja semua tanggapan, semua komentar kalian dengan catatan bahasanya harus sopan. Ya, tetap menggunakan bahasa yang sopan. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, kita akan latihan.
Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menentukan nih 5W plus 1H dari berita yang menyampaikan tentang antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru. Sudah lengkap nih semuanya. Nah, kita akan meringkas sebuah berita dari unsur ini. Ya, dari 5W1H ini kita akan ringkas menjadi sebuah berita. Ini contohnya. Ringkasan berita. Berita tentang antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru ini muncul pada Senin 21 Juli 2019 lalu. Film yang ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia dengan sutradara Gina Esnur dan pemain muda Angga Aldi dan Zara ini menarik karena mengajarkan sex education yang baik untuk remaja. Awalnya, film ini dikecam karena dinilai membawa pengaruh buruk bagi penonton. Namun setelah tayang, film ini disukai karena isinya mengajarkan sex education yang baik. Bahkan banyak yang merekomendasikan kepada masyarakat. Nah, dari unsur tadi, ini saya tuangkan ke dalam paragraf, jadinya cuma 6 baris. Padahal kemarin di berita aslinya, itu sangat panjang, sampai 1 halaman ini penuh. Nah, itulah meringkas. Jadi unsur-unsurnya tidak hilang, tapi disajikan dengan lebih singkat. Kita bahas yang pertama, unsur apa? Di mana letak unsur apa? Ada di kalimat pertama. Berita tentang antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru. Itu adalah unsur apa? Apa yang diberitakan tentang antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru? Yang kedua, when? Kapan? Senin. Nah, di sini digunakan nih kata penghubung. Ini muncul pada Senin, jadi menggunakan kata penghubung atau konjungsi pada Senin 21 Juli 2019 lalu. Selanjutnya where, di mana? Dijelaskan di kalimat kedua. Film yang ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia digunakan konjungsi dengan, lalu unsur ketiga ada who atau siapa. Unsur keempat, who atau siapa, dengan sutradara Gina Esnur dan pemain muda Angga Aldi dan Zara. Nah, ada tuh kan unsur siapa. Selanjutnya unsur why, mengapa. Dijelaskan nih, menarik karena mengajarkan sex education yang baik untuk remaja. Terakhir, di kalimat terakhir ada how, bagaimana. Awalnya film ini dikecam karena dinilai membawa pengaruh buruk bagi penonton. Namun setelah tayang, film ini disukai karena isinya mengajarkan sex education yang baik. Bahkan banyak yang merekomendasikan kepada masyarakat. Jadi unsur yang 5W1H tadi semuanya tidak hilang, utuh di sini. Hanya saja saya gunakan konjungsi sedikit-sedikit untuk menyambungkan antar kalimatnya supaya lebih nyambung. Akhirnya jadi deh ringkasan cukup 6 baris. Selanjutnya setelah meringkas, kita akan beralih ke simpulan. Jadi, kalau tadi ringkasan itu ada 6 baris, simpulan cukup setengahnya 3 baris. Simpulan dari berita yang saya tuangkan kemarin adalah secara menyeluruh, berita ini menyimpulkan tentang perjalanan film Dua Garis Biru yang awalnya menuai pro dan kontra hingga akhirnya dicintai masyarakat karena isi filmnya mengedukasi. Ini simpulan secara menyeluruh nih, dari awal berita sampai akhir berita, inilah kesimpulannya ya. Jadi seperti itu cara membuat simpulan, tidak perlu panjang-panjang. Terakhir, menanggapi isi berita. Setelah membaca berita tersebut, tanggapan saya adalah berita ini sangat membantu masyarakat yang ingin mengetahui apakah film Dua Garis Biru itu layak ditonton atau tidak. Sehingga untuk masyarakat yang tadinya ragu, jadi semakin yakin untuk menontonnya. Jadi yang kalian tanggapi itu bukan objek beritanya ya, tapi isi beritanya. Ya, yang ditanggapi di sini itu bukan film Dua Garis Birunya. Kalau itu namanya mereview atau mengulas film, itu ada lagi materinya sendiri. Tapi kalau ini yang kita tanggapi adalah isi beritanya. Isi berita tentang antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru. Isinya ya, bukan film Dua Garis Birunya yang kita komentari. Nah, di sini saya mengomentari, isi beritanya bagus. Tadinya yang orang-orang ragu mau nonton takut isinya negatif, jadi semakin yakin untuk nonton karena berita ini. Jadi seperti itu cara yang benar untuk menanggapi isi berita, bukan ditanggapi objeknya, tapi isi beritanya ya. Jadi itulah materi untuk hari ini, saya simpulkan ya.
Ringkasan berita itu adalah hasil dari unsur 5W plus 1H yang kalian tuangkan dalam bentuk paragraf. Gunakan konjungsi atau kata penghubung antar kalimatnya supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Simpulan itu hasil dari ringkasan, lebih singkat daripada ringkasan, berisi keseluruhan. Isi berita itu apa sih yang dapat kamu simpulkan dari berita tersebut? Sajikan dengan singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya, menanggapi isi berita gunakan bahasa yang sopan. Silakan terbuka dengan apa yang ingin kalian komentari. Dan yang dikomentari adalah isi berita, bukan objek dari berita tersebut. Sekian materi dari hari ini. Semoga kalian diberikan pemahaman untuk dapat memahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.